Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dulu pada Allah agar pembelajaran hari ini bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, buat saudara, buat agama, dan semoga menjadi bekal kita di akhirat nanti ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adik-adik sekalian, mahasiswa Ibu semester 2 ya, di 3 keperawatan angkatan 2020-2021 ya. Mungkin satu kelompok sudah kenal Ibu, kita udah kenalan kemarin ketemu di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau yang kelompok berikutnya ini baru kita pertama kali ketemu ya. Perkenalkan, nama Ibu Yuristri Naili. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang informed consent atau transaksi terapeutik. Oke, kita mulai ya. Semoga kita selalu sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami informed consent dan transaksi terapeutik. Nah, di sini Ibu akan jelaskan pelan-pelan ya. Jangan sampai adik-adik rancu apa itu informed consent, apa itu transaksi terapeutik, apa itu persetujuan tindakan dokter. Bingung aja. Apa ya? Aja nggak tahu. Suatu hal yang berbeda. Di sini Ibu akan menjelaskan pelan-pelan bahwa apa itu informed consent, apa itu transaksi terapeutik. Oke, di sini secara harfiah dulu ya. Ibu ingin menjelaskan informant itu artinya apa sih? Kalau dalam kamus bahasa adalah sudah diberikan informasi. Consent adalah izin atau persetujuan. Oke, terus kalau transaksi terapeutik, adik mendengar lagi apa tuh transaksi terapeutik? Apa beda dengan informed consent? Ada lagi mengatakan ada persetujuan tindakan kedokteran. Apakah tiga hal ini berbeda-beda? Nah, ini yang kadang membuat adik-adik rancu. Ada yang mengatakan beda, informed consent adalah formulir, transaksi terapeutik adalah perjanjian. Nah, di sini hanya menggunakan sebenarnya hanya bahasa saja. Ya, bahasa. Pada prinsipnya adalah sama. Apakah itu informed consent, apakah itu transaksi terapeutik, apakah itu persetujuan tindakan dokter, itu sama saja sebenarnya. Cuma menggunakan bahasa yang berbeda. Ya. Jadi yang istilah transaksi terapeutik itu kadang orang hukum mengatakan seperti itu. Transaksi perjanjian atau persetujuan, terapeutik adalah terapeutik artinya berarti dalam bidang pengobatan. Jadi ada persetujuan antara para dokter dan pasien di bidang pengobatan. Kalau di Indonesia kan lagi ada dalam undang-undang, dalam Permenkes nanti juga ada bahasanya bukan informed consent bahasanya, tapi persetujuan tindakan kedokteran. Nah, jadi itu hanya bahasa. Intinya isinya sama, ya. Oke, kita lanjut pelan-pelan, ya. Apa itu informed consent, transaksi terapeutik, apa itu persetujuan tindakan dokter? Itu hanya sekedar bahasa. Yang kita pelajari adalah apa sebenarnya isinya tentang informed consent itu. Maknanya kita tidak menghafal tapi memahami di sini Ibu pengennya, ya. Yuk kita lanjut tentang informed consent. Informasi yang diberikan setelah mendapat persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi. Oke. Karena itu persetujuan, kadang mengatakan disamakan bahwa persetujuan itu sama dengan suatu perjanjian.
Oke, jadi bahasa persetujuan tadi disamakan dengan perjanjian. Perjanjian itu bagaimana syarat perjanjian? Ada ketentuan syarat perjanjian. Oke. Nah, ini kalau kita bingung ya kita bisa bingung karena belum ketemu rohnya ya. Jadi ketemu rohnya dulu bahwa ada suatu persetujuan, ada suatu perjanjian yang di bidang pengobatan yang diberikan setelah mendapatkan informasi, bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau belum paham, yuk kita pelan-pelan selanjutnya. Nah, aturan dasar hukumnya sudah ada Permenkes nomor 290 tahun 2008. Adik googling, ketemu di situ dijelas detail apa itu persetujuan tindakan medik. Ingat tadi ya, persetujuan tindakan medik sama dengan istilah dengan informed consent. Jadi informed consent bahasa kerennya kali ya, bahasa Indonesianya persetujuan tindakan medik, bahasa hukumnya transaksi terapeutik. Seperti itu. Intinya membahas suatu hal yang sama. Oke? Dasar hukum persetujuan tindakan medik di Indonesia ada Permenkes nomor 290 tahun 2008. Ade buka itu, ade baca itu pelan-pelan, materi kita clear. Di situ ada semua. Ya. Di situ menjelaskan apa itu informasi, apakah siapa itu pasien, siapa itu kerabat, apa syaratnya, tindakan apa yang boleh, ada semua di situ. Oke. Kita pelan-pelan, kita baca pelan-pelan tentang apa itu persetujuan tindakan medis. Ya. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Oke. Di sini Ibu akan menggarisbawahi persetujuan tindakan kedokteran adalah pernyataan sepihak pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan. Jadi syaratnya itu ada 3 poin tuh. Ada pernyataan sepihak dari pasien, ada pernyataan oleh pasien atau atau orang yang sah mewakilinya. Pernyataan tentang apa? Tentang persetujuan. Nah, persetujuan itu diberikan jika telah menerima informasi. Jadi, kalau belum menerima informasi, seharusnya tidak bisa diberikan persetujuan. Oke. Terus siapakah yang memberikan persetujuan? Adalah pasien atau yang sah yang mewakilinya. Siapa pasien seperti apa dan siapa yang mewakili? Di Permenkes tersebut ada semuanya. Cari, baca. Di situ ada siapa pasien yang boleh memberikan persetujuan dan siapa keluarga terdekat menurut Permenkes tersebut, dijelaskan dalam Permenkes tersebut. Oke, sebelum kita lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu secara teoritisnya ya. Jadi persetujuan tindakan kedokteran tersebut secara umum dibagi 2. Ada yang secara tertulis atau secara lesan. Oke, yang secara lesan ini karena tindakannya sederhana, sehingga pembahasan yang dibahas sampai ke belakang nanti adalah pembahasan tentang persetujuan yang diberikan secara tertulis. Ya, kalau secara lesan tidak dibahas secara detail karena apa ya? Karena gerakannya adalah suatu tindakan yang sederhana, persetujuan yang sederhana yang tidak mengandung resiko, sehingga tidak diperlu persyaratan tertentu dalam melaksanakannya. Untuk persetujuan secara lesan, banyak mengartikan bahwa dengan kita datang ke ruangan dokter dan kita duduk di ruangan dokter atau kita tidur di ruang periksa dokter, itu sudah menyatakan persetujuan saya
setuju untuk diperiksa. Itu yang persetujuan tindakan kedokteran. Karena secara lisan tidak perlu tidak tertulis, sehingga tidak ada syarat apapun. Cukup kita datang, dokter melakukan pemeriksaan, itu sudah memenuhi syarat persetujuan tindakan kedokteran. Yang akan dibahas ke depan adalah yang secara tertulis. Persetujuan tindakan kedokteran apa saja sih yang harus secara tertulis? Jadi ada dalam Permenkes tersebut dijelaskan apa sih yang mengandung resiko tertinggi, tindakan apa yang mengandung resiko tinggi, itu ada dijelaskan di Permenkes tersebut. Jadi yang secara tertulis adalah tindakan dokter yang beresiko tinggi. Kalau secara tertulis, karena tertulis maka tertuang dalam formulir khusus. Biasanya rumah sakit sudah membuat form secara formal, sudah secara formal, sehingga udah ada pattern yang formulirnya, sehingga mengisi mengisi kolom-kolomnya, sehingga sudah ada bentuk formulir, tinggal mengisi secara gampang untuk penulisan formulir persetujuan tindakan kedokteran. Oke. Nah, jadi yang ke depan yang akan dibaca adalah, yang akan dibahas adalah bagaimana syarat-syarat tentang persetujuan tindakan kedokteran yang secara tertulis. Ya. Oke, tadi kan Ibu sampaikan bahwa persetujuan diberi oleh pasien setelah mendapatkan informasi. Nah, persetujuan itu siapakah yang mengatakan yang boleh memberikan persetujuan? Oke. Dan syaratnya seperti apa? Persetujuan tersebut adalah sah. Jadi di sini pasien telah diberi penjelasan persis yang dari definisi tadi ya. Asalkan definisi tadi itu dipahami, bukan dihafalin, kita tidak akan nemu cluenya sebenarnya. Persetujuan sah apabila sudah ada informasi. Kedua, siapa pasien atau yang sah mewakilinya. Ketiga adalah jelas salah satu persetujuan harus secara sukarela, seperti itu. Bagaimana kalau adik-adik kurang paham, nanti ada forum, adik-adik bisa bertanya lebih jelas, lebih detail. Jika ada sesuatu yang Ibu terlalu cepat mungkin untuk menjelaskannya, Ibu akan bikin forum untuk tempat adik-adik untuk bertanya. Oke, kita lanjut ya. Penjelasan tindakan kedokteran. Tentang diagnosa, tentang tunjukkan tindakan kedokteran dilakukan seperti apa, ada alternatif tindakan lainnya seperti apa, dan seperti apa, itu kadang nggak dijelaskan. Yang penting pasien sudah tanda tangan, biar rumah sakit aman, seperti itu sih. Padahal seharusnya sebelum melakukan tindakan berisiko tinggi tersebut, dokter yang bersangkutan atau bisa didelegasikan kepada perawat itu harus menjelaskan secara detail, dan pengisian informasi harus secara rinci dan jelas. Kadang ya tadi di rumah sakit dia ada bentuk formnya yang apa tuh diagnosanya, apa tindakannya, itu biasanya dikosongkan. Si pasien hanya disodorkan untuk tanda tangan, dianggap sudah tahu, seperti itu. Nah, ini hal yang perlu diingat. Kalau pas kejadian tidak ada apa-apa, mungkin inform konsen dianggap hal yang sudah tidak dibutuhkan. Nah, andai kata terjadi sesuatu, nah baru deh nanti terjadi timbul masalah karena kecerobohan, ketidaktelitian dalam membuat persetujuan tindakan kedokteran. Oke, kita lanjut ya. Tindakan yang harus menggunakan persetujuan secara tertulis, yaitu tindakan pembedahan, tindakan invasif, suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien, dan tindakan lain yang mengandung resiko tinggi.
Misalnya pemeriksaan radiologi dengan kontras, pemberian X-ray, kateterisasi jantung, otografi dan lain sebagainya. Jadi intinya yang mengandung risiko tinggi harus menggunakan persetujuan tindakan dokter secara tertulis. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan nih. Ini Ibu kasih untuk kolom tugas ya. Di kolom tugas nanti kalian membuat jawaban 2 pertanyaan Ibu, yaitu tidak diperlukan, apakah dimungkinkan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Maksud Ibu di sini pertanyaannya tadi kan sudah jelas bahwa tindakan berisiko tinggi itu harus menggunakan diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Oke, yang bentuknya adalah secara tertulis. Nah, Ibu, andai kata itu perbuatan yang berisiko tinggi, tapi boleh tidak ada satu hal apa yang tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran? Memungkinkan nggak? Misalnya ada operasi, tapi pertama-tama tidak dilakukan persetujuan tindakan kedokteran. Apakah diperbolehkan? Atau tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran? Tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran pada saat seperti apa? Nah, itu juga boleh pertanyaannya. Pada saat kondisi seperti apa tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran? Nah, jadi soalnya ya, kalian bisa googling langsung setelah selesai materi Ibu bacakan ini, kalian langsung googling tentang pada saat kondisi seperti apa tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua selanjutnya, informed consent telah diberikan oleh pasien kepada dokter atau rumah sakit. Apakah dokter rumah sakit dapat bebas dari tuntutan atau gugatan? Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Syarat tindakan kedokteran yang berisiko tinggi harus dapat persetujuan dari pasien. Nah, apakah setelah mendapat persetujuan itu tadi, jika terjadi sesuatu hal, dokter atau rumah sakit dapat bebas dari tuntutan atau gugatan? Tuh ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Kalian tulis pakai tangan, terus boleh pakai tangan atau pakai tangan saja deh. Kalian cari googling, jawab dengan tangan, terus tulisan tangan tadi, jawabannya tadi kalian foto, terus kalian gabung, terus upload di kolom tugas Ibu. Kasih nama lengkap sama nomor mahasiswa. Oke ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yaitu tadi pertanyaan pertama adalah pada saat kondisi seperti apa informed consent tidak diperlukan. Ya. Yang kedua, jika informed consent persetujuan telah diberikan, apakah dokter atau rumah sakit bebas dari segala tuntutan atau gugatan? Itu kalian jawab, ditulis tangan, terus difoto, terus digabungkan, kirim, upload di kolom tugas Ibu. Ibu rasa cukup sekian. Kita break dulu, boleh istirahat dulu, boleh minum-minum dulu, boleh tidur dulu. Nanti kita akan lanjut dengan slide berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.